Saya sebelumnya nanya sama Bang Susilo, ini materinya mau apa dari jamaah gitu. Katanya kemarin baru fadilah jamaah. Akhirnya ya udah kita bab sholat aja dulu fokus. Saya buatlah ini nukilan dari kitab Takrib dan Fathul Qorib. Kalau pengen tahu, saya sebelumnya tanya dulu ya. Kita sebagai orang Islam itu memiliki rujukan buat masalah ilmu fikih. Ini kan kita ilmu fikih ya. Kita ada 4 ulama yang menjadi rujukan atau 4 madhab istilahnya. Ada madhab Abu Hanifah, ada madhab Maliki, ada madhab Asy-Syafi'i, ada madhab Hambali. Pertanyaannya, kita madhabnya apa? Syafi'i. Oke. Nah, pengarang kitab Takrib ini yang akan kita bahas. Pengarang kitab Fathul Qorib itu bermadhab Syafi'i, sama kayak kita. Saya tanya, sekarang abad keberapa Hijriahnya? 1447 ya. 1447. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah. Pertanyaannya, beda berapa tahun sama kita? 1447 dengan 150, bedanya berapa? Masa harus dikeluarin lagi duitnya ini? Beda 1300 berapa? Ya kurang lebih 1300. Berarti antara kita dengan Imam Syafi'i bedanya 1300 tahun. Bedanya berapa? 1300 tahun. Kita nggak mungkin belajar langsung sama Imam Syafi'i. Nggak mungkin. Makanya kita melewati ulama-ulama setelahnya. Di antara ulamanya, nih saya runtut dulu ya. Imam Syafi'i pada tahun ke 150 ya, 150 Hijriah. Imam Syafi'i itu punya murid namanya Imam Al-Muzani dengan Imam Al-Buwaiti, Imam Robe, punya kitab namanya Al-Um. Imam Buwaiti punya kitab namanya Mukhtasar Buwaiti. Imam Muzani punya kitab namanya Mukhtasar Muzani. Itu abad ke-300-an. Ternyata 3 kitab ini, Imam Syafi'i tahu kitabnya apa? Al-Um. Al-Um itu berapa juz? Kurang lebih 8 kalau nggak salah. 1 juznya segini nih. Berarti tinggal dikaliin 8. Nah, Imam Syafi'i punya murid 3 itu, kemudian kitab yang ditulis oleh murid-muridnya itu masih kesulitan untuk dipelajari. Sulit banget ini. Akhirnya muncullah Imam Haromen, Imam Qofal Kabir. Imam Haromen mengarang kitab namanya Nihayatul Matlab. Wah, itu kitab luar biasa. Kitab abad ke-400-an. 400 Hijriah. Berarti antara kita dengan Imam Haromen beda 1000 tahun. Kemudian Imam Haromen di bawahnya lagi. Jadi gitu ya, ingetin ya. Nanti saya ulang nih. Saya buat pertanyaan. Ingetin. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Robe, Imam Muzani, Imam Buwaiti. Dari 3 ini melahirkan kitab. Akhirnya kitabnya disimpulkan oleh Imam Haromen. Imam Haromen nama kitabnya Nihayatul Matlab. Itu kurang lebih 3, kalau nggak salah ya saya lupa, 13 juz kalau nggak salah. Itu rumusan-rumusan 300 tahun yang lalu dirumuskan oleh Imam Haromen. Imam Haromen punya murid namanya Imam Al-Ghazali. Pernah dengar? Nah, Imam Al-Ghazali. Itu kitab Nihayatulnya Imam Haromen disyarahin sama Imam Al-Ghazali. 1. Ini Nihayatul Matlab ini sulit kata ulama-ulama ini. Masih pendapatnya ini masih liar. Belum disortir lagi. Kalau bahasa anak gaul sekarang tuh belum disortir. Akhirnya disederhanakan oleh Imam Al-Ghazali. Jadilah kitab Al-Wasit. Al-Basit ya, kalau nggak salah Al-Basit. Al-Basit kemudian disarahin lagi, diringkes lagi jadi Al-Wasit. Diringkes lagi jadi Al-Basit. Al-Wajiz.
Ini kitabnya Imam Al-Ghazali, Al-Wajiz, masih sulit kita pahami. Masih sulit, akhirnya dirumuskan lagi, disederhanakan lagi oleh Imam Ar-Rafi'i. Imam Rafi'i punya kitab namanya Muharrar. Dari Muharrar sulit untuk dipelajari di zaman setelahnya, akhirnya disalahin oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi Ad-Damaskus, kan ada dua ya, ada Imam Nawawi Ad-Damaskus, ada Imam Nawawi Al-Bantani. Tahu Syekh Nawawi Al-Bantani, seternya ulama Indonesia itu, sampai di Arab itu wah terkenal. Tapi bukan Syekh Nawawi, Imam Nawawi Ad-Damaskus ya. Imam Nawawi punya kitab namanya Minhajut Thalibin, itu ringkesan dari Muharrar. Minhajut Thalibin itu abad ke-6. Minhajut Thalibin masih sulit kita pahami. Bahkan Minhajut Thalibin itu pelajaran tertinggi terkait masalah fikih di Lirboyo. Lirboyo itu pakai minhaj karena saking sulitnya itu. Minhaj masih sulit dipahami, akhirnya disarahin di antara syarah-syarah minhajnya ada Al-Mahalli, Kanzul Raghibin. Disarahin lagi sama Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj. Punyanya siapa? Tuhfah itu punyanya Imam Ibnu Hajar. Melahirkan lagi setelahnya Imam Ibnu Hajar, Imam Khatib Syirbini, Imam Ar-Romli, Shaghir, Romli Kabir ya. Wah luar biasa itu. Itu abad ke-9 kurang lebih. Muncullah Imam Abdurrahman As-Suyuti. Baru setelahnya, nah muncullah kitab Fathul Qorib. Fathul Qorib itu ringkesan dari kitab-kitab terdahulu. Tapi banyak orang yang salah memahami. Padahal itu udah diringkes. Makanya kalau istilah madzhab Syafi'i itu, gerbang menuju madzhab Syafi'i itu ada di kitab Nihayatul Matlabnya Imam Haromen. Berarti antara kita dengan beliau beda 1000 tahun. Sanggup nggak belajar? Nggak mungkin. Sulit. Makanya saya menggunakan materi ini, materi Fathul Qorib. Ya, Fathul Qorib. Pertanyaan, siapa pengarang kitab Fathul Qorib? Ayo, siapa pengarang kitab Fathul Qorib? Namanya Muhammad Abdul Qasim Al-Baghdadi. Sebutannya Imam Ibnu Qasim. Nah, ada yang namanya Qasim? Ada. Ibnu Qasim namanya. Kalau aslinya Fathul Qorib itu syarah daripada Takrib. Takrib itu karangannya Imam Abi Suja. Abi Suja itu abad ke-500 Hijriah. Jadi antara beliau dengan Imam Nawawi tuaan Abi Suja. Tuh.